Apa kata Rasulullah? Salah satu tanda hari kiamat, seorang ibu akan melahirkan tuannya. Anak ibu, suami istri kerja, ibu yang jaga cucu, diupahnya tiap bulan. Nah, itu kan berarti emaknya adalah pembantunya. Itu yang seorang ibu melahirkan tuannya. Taunya kita emaknya jadi pembantunya pas kapan, Bu? Pas emaknya bilang, "Tidak sanggup mama mengasuh anak kau, lasak minta ampun." Dia suka main ke tangga masjid, sesak napas mak ngasih dia makan, turun naik tangga tuh. Mak pulang aja lah ke kampung. Enggak masalah sih mak pulanglah ke kampung, tapi minta maaf ya mak ya, enggak bisa ngasih mama bulanan lagi karena kami kan harus cari pembantu. Berarti maknya adalah pembantu. Nah, itu yang banyak sekarang, Bu. Suami istri gaji besar, keberkahan dicabut oleh Allah, Pak. Tapi selama perasaan atuk nenek enjoy, bahagia, ngasuh cucu, ndak ada anaknya nganggap emaknya pembantu, ini ndak masalah, Pak. Tapi kalau misalnya sampai susah lah mak bapaknya, kami udah jaga cucu tuh Ustaz, senang hati kami Ustaz, dari Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu kan anak kami itu libur Ustaz. Malah liburan dia berdua sama istrinya. Akhirnya emaknya balik menjaga, itu tuh yang banyak tuh, Bu. Itu yang bahaya tuh. Nah, inilah, Bu. Jadi kalau ada orang-orang rajin soleh-soleh, Pak, tapi hidupnya susah, tidak yakin saya, berarti dia ada salah kepada orang tua dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, Bapak Ketua Panitia Ramadan beserta pengurus yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak bosan-bosannya kita selalu memulai dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat iman yang Allah karuniakan kepada Bapak Ibu sehingga ringan langkah kaki menuju masjid, duduk di majelis ilmu menjelang waktu syuruk. Semoga apa-apa yang Bapak Ibu lakukan dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda, dan pengurus masjid yang telah memfasilitasi sehingga kita akan mendapatkan banyak pahala selain mendengarkan majelis ilmu, kita sholat syuruk. Mudah-mudahan para pengurus masjid, panitia Ramadan hidupnya diberkahi Allah, dikaruniai kesehatan, dikaruniakan anak yang soleh dan soleha insyaallah. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan ringannya lisan kita ini bersolawat, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Kita semua tahu bahwa tujuan kita berpuasa Ramadan ini agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Hamba Allah yang bertakwa itu dosa ada di depan matanya, dia lakukan tidak ada yang tahu, tapi dia tinggalkan karena Allah. Macam bulan Ramadan inilah, Pak. Makanan kan ada kita, minuman pun ada. Balik Bapak sebentar minum makan kan tidak ada yang tahu. Tapi kita tinggalkan karena Allah. Satu-satunya amalan yang tidak dicatat malaikat adalah puasa, karena malaikat tidak bisa mendeteksi orang ikhlas atau tidak. Makanya kata Allah itu langsung kepadaku. Jadi malaikat tidak ada nyatat-nyatat puasa Bapak Ibu ya. Karena puasa Ramadan ini, Bu, keikhlasannya itu dijamin, Pak, oleh Allah. Kalau puasa sunat ada unsur ria kadang, Pak, karena yang melakukan itu jarang. Makanya banyak yang bikin video kalau jam 4 subuh tuh, "Hai guys, saya mau puasa ya guys ya. Ini hari Senin ya guys, ini puasa sunnah. Udah lama ibu puasa macam ini. Ibu sahurnya cukup dengan air putih saja ya guys." Sudah itu diposting ya, Pak. Itu ditunggunya orang komen.
Masya Allah Bu Aja udah tua kuat juga lagi puasa. Jak gadis ibu macam ini lagi ya. Masih ada bangga-bangga. Kalau puasa Ramadan siapa yang mau buat status macam itu orang puasa semua ya? Dari mulai anak TK puasa, apa yang mau dibanggakan? Macam puasa sunat, ada masjid yang mengadakan buka bersama pakai nasi ramas itu Pak. Kan jadi warga negara bukan biasa orang puasa sunat tuh kalau di masjid. Agak lain bangga, yang tak puasa jangan ambil nasi, kan itulah kan. Ada rasa apanya lah gitu. Tapi kalau untuk puasa Ramadan ini Allah yang menjamin keikhlasannya. Sumtumli wa aftartumli. Dia berpuasa karena aku, dia berbuka karena aku. Kalau misalnya kita Ramadan kan hidup kita nih Pak. Kalau kita di luar Ramadan gitu Bu ya. Ini ada dosa di depan mata kita. Bisa kita olah orang nih. Tapi kita tinggalkan karena Allah. Akan itu tuh yang paling susah Pak. Berurusan orang sama kita Bu. Kita misalnya tempat ngurus SIM nih. Diurus orang betul-betul. Nggak lulus orang Pak. Itu kadang Pak. Tapi kalau dibayar bisa lulus. Nah orang itu kalau bisa dia Ramadan kan hidupnya tentu oknum ini tidak akan melakukan hal seperti itu. Pedagang kalau sempat di Ramadan kan hidupnya nih orang bisa ditipunya nih Pak. Tapi dia tak mau menipunya. Kadang-kadang ya Bu ya, pandailah orang yang oknum pedagang nih bilang ini sama ibu aja saya jual segini Bu, janganlah tahu orang. Padahal sama orang lebih murah kadang lagi Pak. Awak sholat juga, awak zikir juga. Nah, itu tuh yang dianggap satu kecerdasan bagi para pedagang. Padahal itu kan tidak boleh Bu. Ada ibu-ibu dia jual jilbab lah di masjid Bu. Ini kebetulan saudara saya ada di Abu Dhabi, jadi ngirim jilbab. Ih bagus jilbabnya Kak, berapa nih Kak? Kalau dirupiahkan 250.000. Deh kami maulah Kak, tapi tidak bisa bayar langsung Kak. Udahlah 3 kali bayar pun tidak apa-apa kakak sama kalian nih, apa pula kakak hitung-hitungan, apalagi kita sama-sama pengajian. Bisa bayar 70, bisa lah apa pula tidak bisanya. Banyaklah ngambil orang Bu, 250.000. 3 hari kemudian ada ibu-ibu tuh jalan ke Ramayana Bu, jumpa jilbab tuh Pak. 35 harganya cuma tuh. Sejak itu lengketlah nama ibu tuh Bu Abu Dhabi namanya Bu kan. Jadi kalau sempat kita Ramadan hidup kita nih Pak, pasti enak semuanya Pak. Baru bisa kita jadi orang bertakwa Bu. Kalau belum juga lagi itu yang sulitnya, akhirnya kita ya di bulan puasa menang. Tapi memang Rasulullah sudah mengatakan waktu habis perang Badar, apa kata Rasulullah, kita kembali dari perang kecil menuju perang besar. Apa perang besar itu ya Rasulullah? Melawan hawa nafsu. Bulan Ramadan ini iblis tidak ada ikut campur nih Pak. Dia dikunci semuanya. Jadi kita murni melawan nafsu kita. Selama ini iblis itu terfitnah sebetulnya Pak. Kalian yang buat kelakuan aku terus yang salah. Sekarang nih bulan puasa nih aku tidak ada ikut campur. Ternyata banyak juga orang jahat di bulan Ramadan Pak. Banyak juga orang yang suka menipu orang di bulan Ramadan. Itulah nafsu kita itu Pak. Memang payah melawannya Bu. Akal ketika ditanya Allah, siapa engkau, siapa aku? Kata akal, aku adalah hambamu, engkau adalah Tuhanku. Nurut akal Pak. Tapi ketika nafsu ditanya Allah, siapa engkau, siapa aku? Apa jawaban nafsu? Aku, kau. Dilawannya Allah Pak. Dibakar dia di neraka 1000 tahun Bu, nafsu ini diangkat balik ke atas, ditanya tetap melawan Pak. Makanya orang tidak ada takut neraka, biarlah besok rame-rame di neraka yang apa pula, kecuali aku sendiri lah masih melawan Pak. Tapi ketika nafsu dilaparkan oleh Allah baru nyerah dia. Makanya di bulan puasa ini tanda iblis dibelenggu itu apa Bu? Semangat orang untuk ibadah tinggi Pak. Itu tanda iblis dibelenggu. Cuman melawan nafsu kita nih waktu dia lapar baik dia Pak. Waktu dia lapar baik dia. Cobalah siang-siang Bu, tidak ada orang bergunjing di masjid. Cerita orang cuaca semua dia panas betul hari ini ya Kak ya. Haus betul rasanya. Tidak ada yang menggunjing orang Pak.
Misal diajak orang bergunjing, kakak udah tahu kak suami siapa tuh udah berapa hari tidak pulang, biar aja lah, haus betul lah. Tadi sikit sahur, tapi kalau udah berbuka pak, jadi dia makanan nafsu itu apa bu? Apa yang kita makan pak? Banyak kita makan menguatlah nafsu tadi. Itu tuh yang tidak bisa lagi ngalahkan ya pak. Balik kita jahat balik. Jadi di pagi hari kita kuat bu, makanya jadi jahat balik. Dan secara ilmu kedokteran makan malam kapan diprosesnya? Pagi sampai jam 11 pak. Makanya orang banyak tetap jahat dari jam-jam segitu tuh bu. Karena dia kuat, nafsunya sudah dikasih makan. Begitu habis buka pas tadarus, disitulah baru ibu nih bertanya, suami siapa tadi kau bilang yang tidak pulang? Baru dia udah kuat nih pak, nafsu ini udah kuat dia. Sampai bu menunggu dia dapat giliran tadarus tuh pak, sempat juga bu gunjing. Ada kakak beli kue bawang tempat siapa? Patah gigi palsu aku semalam, keras. Sempat juga pak, karena nafsu sudah kuat. Apa yang dimakan raga akan mempengaruhi jiwa. Kalau banyak dia diisi bu, jahatlah dia. Kita pun sholat berat dibuatnya. Kadang dikoding-kodenya imam tuh pak. Itu arti cepatlah ruku, lambat betul. Jadi batuk orang ini macam-macam artinya tuh pak. Kalau batuk memang batuk bu, itu tidak mempengaruhi sholat. Tapi kalau batuk dengan niat mengode imam harus cepat salam, cepat ruku, maka batalah sholatnya. Karena itu dianggap bicara. Nah jadi ini yang membuat orang puasa itu susah jadi baik itu pak. Di bulan Ramadan ini banyak masjid-masjid mengadakan program berbuka bersama di masjid. Program ini bagus dari pengurus sebetulnya bu. Cuman dalam pelaksanaan di lapangan itu yang banyak jadinya pak, yang kena. Dulu kan kalau orang berpuasa di masjid ini kan untuk petugas masjid, diantarlah ke masjid pak kan, untuk petugas, gantianlah bapak ibu tiap hari sahur untuk petugas di masjid. Nah lama-lama kan ini berkembang pak, menjadi buka bersama pakai tenda di luar masjid. Nah di situ baru terasa kenanya tuh bu. Akhirnya orang berboros-boros lah menyediakan perbukaan ini. Berboros-boros sediakan perbukaan sehingganya melarilah niat jamaah nih tadi jadinya pak. Akhirnya banyak yang ingin menyelamatkan berbukanya, jadi sebulan penuh dia hemat pak. Jadi bergeser niat tadi nih pak. Diumumkan untuk musafir, untuk orang pulang kantor tidak sempat pulang. Akhirnya masyarakat tempatan yang habiskan pak. Bawanya istrinya, anaknya berbuka lah dari masjid bu kan. Itu kan tidak terjadi di sini, makanya saya berani ngomong pak. Kalau terjadi di sini mana tak berani saya nyampaikan. Kalau ada berubah lah bu. Jangan buat macam ini. Di luar Ramadan diambil Allah balik semuanya itu pak. Diambil Allah balik. Saya udah sering ngasih tahu tapi orang tidak mau dengar bu. Kadang pak ya. Kalau misalnya kita niatnya untuk supaya hemat kita berbuka di masjid, di luar Ramadan nanti Allah tarik balik pak, entah dalam bentuk anak sakit, kehilangan apa, karena itu tidak hak kita yang kita makan. Karena kita rencananya kan untuk orang yang lewat tidak sempat pulang kita jamu dia, itu baru dapat pahala seperti memberi makan orang yang berpuasa, itu seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala puasa orang tersebut. Ini udahlah tidak menyumbang, jam 5 sore udah datang dia ke masjid, disalinnya mihun di masjid tuh, diambilnya bakwan, terus bawa pulang tuh, berbukalah dia di masjid balik pak. Itu banyak kejadian tuh bu. Dan akhir hidup orang seperti itu bu, perutnya keras macam batu pak. Saya sangka bu film-film hidayah tuh di TV aja ada, rupa di kehidupan nyata ada bu. Ibu tuh rajin ke masjid bu, tapi suka menyalin makanan di masjid. Udahlah ndak nyumbang pak. Dia suka bawa tupperware lah ke masjid bu. Kalau ada makan-makan di masjid disalinnya pak, bawa pulang. Apa ndak hancur hidup pak? Akhir hidupnya tuh ibu bolak-balik masuk rumah sakit. Setelah itu perutnya sekeras batu kata ibu yang memandikan tuh. Padahal itu rajin ke masjid. Tapi itu karena sayang Allah pak, dikasih dia sakit parah supaya terhapus
dosa-dosanya. Nah, jadi Allah tuh maha sayang Pak. Dia tahu ibu ini udah rajin sholat, kelakuan aja yang parah nih, makanya disakitkan Allah parah supaya terkikis dosa-dosanya. Jadi jangan bawa tupperware dari rumah Bu. Kalau misalnya ada acara makan-makan di masjid, makan aja lah di masjid. Karena saya udah sering kena kejadian seperti itu Pak. Saya sebelum ceramah ada apel di depan saya, ada duku, ada anggur, saya tinggal beruduk hilang Pak. Siapa yang mau saya tuduh, wajah ibu tuh soleha semua ya Pak. Bapak karena pernah merasakan nih Pak, ibu karena terasa ibu deh kelakuan aku betul asli. Saya tinggal beruduk berapa lah jauh, nak mungkin lah saya bawa Pak kan piring itu. Selesai Bu, aqua saya habis, tadi mau mana perginya Pak. Itu yang menghilangkan keberkahan tuh Pak. Jadi ini Bu, tidak berubah orang jadinya. Tidak bisa dia meramadankan hidupnya seusai Ramadan itu. Nah kemudian apalagi Pak, kita itu jangan hanya berpuasa menahan lapar dan haus saja Pak. Mata nih Bu ya, harus dipuasakan juga nih Pak, jangan salah-salah Bapak mata nih. Rasulullah sudah mengatakan an-nazru sahmu masmumun min sihami iblis, mata adalah busur panah iblis. Faman tarakaha khaufan minallahi ta'ala a'tahullahu ta'ala imana yajidu halawatahu fi qalbihi. Siapa yang sanggup menahan matanya karena takut kepada Allah, baru Allah rasakan manis lezatnya iman di dalam hatinya. TV jangan tonton dulu Pak. HP gunakan betul lah hanya untuk membalas yang penting. Jangan Bapak kotori mata Bapak. Kita puasa juga Bu, menengok perempuan dalam waktu yang lama tuh Pak, perut udah bisa lapar nih Bu, mata enggak bisa lapar Pak. Dia buka aja terus nih Bu matanya. Bagaimana mau manis iman Pak? Sementara kita tahu Bu, Indonesia ini negara pegunjing nomor 2 di dunia. Itu data itu dari mana Pak? Dari apa yang dibuka oleh masyarakat Indonesia di Google, yang ditonton di TikTok, di YouTube, itu kan terdata semua Pak, persentasenya. Macam di YouTube lah gitu Bu ya. Misal di YouTube saya, itu ada keterangannya Pak, berapa kali klik orang yang mencari nama saya, kemudian berapa lama mereka menonton, umur berapa yang membuka YouTube saya, itu terdata semuanya Bu. Makanya jam 4 subuh Indonesia ini TV-nya udah TV gosip Pak. 4 subuh baru tuh Pak. Terus sebelum mulai ceramah Bu, diapit-apitnya Bu. Pertama begunjing dulu, itu ceramah Mama Dede sebentar Pak kan. Itu begunjing balik. Tapi jadi tayangan gunjing ini tinggi. Berawal dari mana Pak? Mata menengok. Kalau mata tidak melihat kan tidak ada yang mau diceritakan Pak. Tapi kalau mata melihat, akhirnya mulut pun berbicara. Nah, itu dia Pak. Kadang bapak nih Bu nengok perempuan seksi itu memang mulutnya istighfar, astagfirullahalazim, tidak berubah-ubah kelakuan anak sekarang. Tapi mata ke situ juga Bu. Jadi dilapisnya pakai agama sedikit Pak kan? Dilapis. Kadang apalagi kalau udah tua-tua, cucu atu tidak ada Pak. Kalau tidak anak bapak, tidak cucu bapak, tidak bisa bapak perlakukan seperti itu. Jangan buat macam itu Pak. Ini dah macam anak saya, ini dah macam cucu saya, tidak bisa selagi orang lain dia Pak tetap berselera Pak. Jadi Bu punya cucu jangan biasa dia perlu orang Bu. Cucu atuk banyak udah lewat nih Pak. Jadi ini yang harus dijaga betul Pak, mata ini. Karena mata itu Bu yang memancing rasa. Jadi dia berbuka Pak. Dia berbuka dari subuh udah berbuka dia Bu. Gimana jiwa itu mau kuat Pak, lapar dan haus saja lagi kita dapat. Tidak usah kita lagi Pak. Bapak tahu enggak Nabi Yusuf alaihissalam sama Siti Zulaiha itu Bu ya, waktu dikurung oleh Siti Zulaiha, jangan nyonya, suamimu sangat baik kepada aku tidak mau melakukannya. Udahlah Sub, tidak usah kau munafik sama aku lagi. Kau suka sama aku kan? Jangan nyonya. Apa kata Allah dalam surah Yusuf ayat 24?
Walaqad hammat bihi wa hammat biha. Zulaiha mau sama Yusuf, Yusuf pun mau. Bayangkan sama bapak, no? Nabi itu pak. Kalau tidak aku berikan tanda, kata Allah, lewat Yusuf. Siapa kita dibanding Nabi Yusuf? Sehebat apa betul iman kita nih pak? Sedangkan ada ustadz sedang ceramah ditangkap sama polisi, hampir digeruduk jamaah kantor polisi. Akhirnya dibuka polisi, padahal polisi sudah melindungi nih pak, aib ustadz nih. Karena mau digeruduk, akhirnya jujur polisi, ustadz kalian ini sudah mencabuli 2 orang santrinya, maka ditangkap. Sampai payah orang sekarang bu, deh kemana lah anak mau dimasukkan lagi nih ya, ke pesantren, ndak aman. Nah, sampai gitu jadinya pak. Iblis ini tidak ada peduli dia bu, mau kalian kiai, mau kalian ulama, mau kalian ustadz, tidak ada bu. Tinggi pengetahuan ustadznya, jenderal lah iblisnya pak. Tinggi lah pangkatnya pak, beda lah dia cara mempengaruhinya tuh. Kalau kita tidak waspada, tidak minta tolong sama Allah pak, tidak menolong diri kita sendiri, kan Allah tuh menolong kalau kita nolong diri kita sendiri pak. Sedangkan orang untuk jadi penyanyi di Indonesia ini bu, di karantina tidak boleh memegang HP. Untuk jadi penyanyi pak, untuk menjadi putri Indonesia tidak boleh megang HP, pola makan dijaga. Ini untuk jadi hamba Allah bertakwa pak. Bertengok juga apa yang melengah-lengahkan waktu pak. Apa iman yang ada lagi dalam jiwa kita ini bu? Tidak ada pak, susah pak. Kemudian bapak ibu, seorang ulama Madinah yang akhirnya murtad gara-gara pernikahan siapa pak? Al-Qasimi. Bukunya masih menjadi rujukan para ulama di dunia. Gara-gara menikah dengan perempuan pak, jadi ateis. Buka nanti di Google, Al-Qasimi, ulama Madinah yang murtad. Di zaman sahabat, Abdurrahman bin Muljam, gelarnya Al-Mukri, penghafal Quran, faham Quran. Waktu mau menikah, dia kan dulu ada peperangan Nahrawan namanya. Peperangan Nahrawan ini peperangan antara Ali dan penghafal Quran. Jadi itulah bu ya, orang banyak buka pondok tahfiz. Ada ndak mengajarkan terjemahan tafsir Quran? Kalau dia hanya menghafal pak, dia mendapatkan pahala 10 kali 10, tapi dia tidak menggunakan otaknya untuk berpikir. Makanya banyak penghafal Quran itu yang pelawan sama orang tua, karena dia tidak diajarkan ke situ pak, dia tidak diajarkan tadabbur. Itu yang ditakutkan bu. Kalau bapak ibu baca biografi Imam Syafi'i, umur 7 tahun hafal Quran langsung berguru tafsir. Umur 7 tahun tuh bu. Jadi dia menghafal Quran dulu sambil belajar tafsir. Itu gurunya beda tuh pak. Kemudian setelah selesai dia belajar tafsir, baru dia belajar hadis. Setelah dia faham itu bu, baru dia belajar kepada Imam Malik. Sebelum belajar sama Imam Malik, dia hafal dulu kitab Imam Malik pak, Al-Muwatta. Baru dia belajar kepada Imam Malik. Kalau kita sih kan pondok tahfiz tok menghafal Quran. Ini sudah terjadi pada masa Ali bu. Berdebatnya kan masalah tafsir waktu itu pak. Akhirnya bu, tidak mau mereka terima keterangan Ali. Padahal Ali itu gudang ilmu tuh pak. Maksud ayat itu begini, tidak mau dengar. Mereka mengatakan hukum itu hak Allah, tidak boleh manusia yang menentukan hukuman. Kata Ali, apa kalian tidak baca ayat? Kalau ada suami istri yang bertengkar, kirim hakim di antara mereka. Berarti ada manusia yang ditugaskan Allah untuk mengadili. Tidak terima, itulah pak. Karena mereka tidak belajar sampai ke situ. Perang, kalah orang-orang menghafal Quran nih. Jadi mereka tuh ada reuninya bu. Kekalahannya tuh jadi yang masih pasukan Nahrawan itu, di Nahrawan yang diperangi Ali, mereka itu ada reunian pak. Jadi ada anak perempuannya bu. Abdurrahman bin Muljam suka dengan perempuan ini. Aku mau menikah denganmu, boleh ndak maharnya kepala Ali? Dia itulah yang membunuh Ali di tanggal 17 Ramadan tuh. Penghafal Quran tuh bu.
kesayangan Umar bin Khattab Pak, karena dia bagus ngajar Quran. Jadi saya lihat di Pekanbaru ini tren pondok tahfiz ada ndak ngajarkan tadabbur Quran? Rata-rata ndak ada Bu. Seharusnya dia harus seimbang sekali itu Pak, sambil mengajar tahfiz ada jam untuk tadabbur Quran. Sekarang ada kitab udah lengkap, kitab tafsir Ibnu Katsir, banyak yang bisa diajarkan Bu. Akhirnya banyak yang mengeluh, anak saya menghafal Quran jahat minta ampun, dilarang nggak mau. Nah, itu karena dia tidak diajarkan itu Pak. Nah ini yang sedikit supaya Bapak Ibu harus misal memasukkan anak cucu. Jadi makanya banyak orang Pak akhirnya udahlah ke pesantren umum aja yang ada pelajaran umumnya. Jadi dia bisa cerdas dalam beberapa bidang. Karena kalau hanya pondok tahfiz tok, dia tidak tahu tadabbur Quran, dia tidak tahu mengapa dia harus berjilbab, mengapa dia harus ini, dia banyak tidak tahu tuh Pak. Jadi ini yang harus diwaspadai gitu Pak. Jangan hanya ikut tren pondok tahfiz, anak saya di pondok tahfiz, anak saya di pondok tahfiz. Karena ini sudah terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah kemudian ada nama mujahid Islam Abdah bin Abdurrahim. Waktu dia mengepung benteng orang Romawi Pak, ini pedang masih berdarah lagi nih Pak. Naksir dia sama perempuan Nasrani dalam benteng itu. Karena beberapa hari tertengok-tengok gitu ya Pak ya. Ditulisnya lah surat, bagaimana aku bisa memiliki dirimu. Kata perempuan ini, mudah saja, tinggalkan agamamu, aku akan menjadi milikmu. Murtad Pak. Penghafal Quran itu menengok-nengok sekilas tuh Pak. Bapak nengok HP bisa berjam-jam, bisa berlama-lama, mau jadi orang bertakwa enggak mungkin rasanya Pak. Enggak mungkin lah. Nonton TV seharian, kadang bapak ini udah pensiun, dia ini tasbih di tangan juga Bu, subhanallah. Ini tengok juga TV itu. Enggak ada Pak, karantina habis sekarang ini. Nggak bisa, nggak lagi. Sedangkan yang tertengok-tengok sekilas saja udah murtad Abdah bin Abdurrahim Pak. Apalagi kita nih Bu, yang ada TV di depan mata, ada HP yang bisa kita buka sendirian. Ini selagi masih di awal-awal puasa nih Pak. Karena kalau sudah mata nih dia berbuka dari pagi, itu yang menyebabkan Bu, makin ke ujung makin sepi Pak. Karena mata udah berbuka-buka Bu. Tertengok baju lebaran, tertengok sarabi sore-sore, tertengok lotek TLI, tertengok bakwan risoles. Begitu berbuka bersama Pak, makan sampai bodoh jamaah itu Bu, makan sampai banyak yang tidak sholat maghrib Pak. Awak selesai maghrib sudah zikir, dia masbuk semua, kita lah yang payah keluar dibuatnya kadang. Dia masbuk semua ya. Kita yang payah keluar jadinya. Udah jelas Bu, ceramah Ramadan ini kan saya tidak ada masuk ke daftar ke IKMI lagi Pak, sudah jadwal pribadi. Jadwal pribadi ini jauh-jauh Pak. Sudah itu menunggu dia keluar lah baru Pak kan. Dia bersusun semua masbuk tuh Pak. Berapa lama kita nunggu dia jadinya Bu kan. Sudah itu dia gini-gini dia sholat tuh Pak. Pas tarawihnya Bu ya, jumlah rakaat sholat tarawih sama witir 11, menguapnya 23 Pak. Banyak jumlah nguap lagi daripada. Ini saya sebetulnya Bu sambil menasihati diri saya sendiri Pak, mengingatkan jangan buka HP untuk yang tidak penting, jangan nonton TV. Sebetulnya kan membaliknya kan untuk menasihati diri sendiri nih Pak. Karena tidak akan mungkin bisa kita rasanya. Nah jadi jangan sampai mata inilah Bu yang akhirnya membuat pengeluaran kita jadi besar di bulan Ramadan tuh Pak. Padahal tiap hari itu terjadi, makan lebih-lebih, tapi dibeli juga tiap hari Pak. Seharusnya lebih irit kita di bulan Ramadan ini untuk makan ya Bu ya. Tapi akhirnya tambah boros jadi.
Sampai orang yang mau berbuka di masjid pun kerak bakwan dia dapat lagi. Habis sama orang-orang situ juga habis, Pak. Dia makan banyak, cepat orang iqomah ngamuk lah dia, Pak. Baru orang makan baru iqomah lah, dia lah yang mau ditunggu makan, Pak. Baru harus lah iqomah orang. Jadi ini ya Bu, makanya kita tuh makin sepi karena apa? Mata udah terlalu kenyang. Telinga sudah terlalu kenyang, masih juga padahal kita udah dilarang Pak, la tahassasu wa la tajassasu. Jangan mengungkit-ungkit, mencuri-curi dengar, mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, kita masih juga pakai telinga nih, Pak. Duduk sudah sholat zuhur. Kalau Prabowo nih ya, Pak ya. Anies nih Pak ya, ganja, itu yang didengar tiap hari Pak. Macam mana jiwa nak kotor dibuatnya Pak, memburukkan orangnya mendengar-dengar. Tayatan ndak berita tuh Pak kan. Itu masih juga terdengar-dengar gitu Bu kan. Kadang ngasih lah tanggapan lagi. Bahayanya mencuri-curi dengar nih Pak ya, terus mencari-cari kesalahan orang ini. Pernah Umar bin Khattab radhiyallahu an menggerebek rumah tempat orang maksiat. Pertama dia dengar, dia lihat, oh positif, rupanya ada kemaksiatan di rumah ini. Boom, dihantam oleh Umar bin Khattab. Tidak bisa kau ngelak, kau tertangkap basah. Apa jawaban preman nih Pak? Aku melakukan satu dosa, sementara kau 3 katanya. Terkejut Umar Pak. Kau tahu kan Allah mengatakan la tahassasu wa la tajassasu, tapi kau dengar-dengar, kau pandang-pandang, kau intai-intai kami. Yang ketiga, bukankah kau tahu masuk ke rumah orang itu harus mengucapkan salam? Yang kedua, kau harus mengucapkan salam. Kau tidak ada mengucapkan salam, dan janganlah masuk dari belakang-belakang rumah mereka. Kau bahkan kau hantam rumah aku. 3, kau maksiat gara-gara 1 maksiat aku. Apa kata Umar? Maafkan aku. Aku tidak akan kutangkap kalian, tapi tolong jangan buat macam ini lagi. Macam itu betul lah takut Umar Pak. Padahal nih yang ditangkap orang salah, tapi dimulai dari cara yang salah. Tidak boleh kita mencuri dengar tuh Bu. Tidak boleh kita mengintai-intai orang. Misal ada orang pacaran di daerah ini, bagus dikasih tahu gitu Pak kan. Udah ya nak ya nih tidak boleh kita berdua-dua di sini, silahkan pulang, hari udah larut. Ini enggak, kadang masyarakat ini Bu begitu nampak orang berdua-dua, Pak RT, udah jam 10:30 Pak RT, orang tuh masih duduk, tunggu dulu, udah masuk dia kan, itu tunggu 15 menit dulu. Itu kan mau mencari kesalahan orang tuh Pak. Panggil Pak RW dulu, panggil Pak RW, orang tuh udah masuk, udah berapa menit, 15 menit, manjatlah Pak RW ke atas tuh, udah enak lah Pak RT di bawah, Pak RW terus saja selalu macam ini, gantianlah Pak RW, tunggu loh, akhirnya dia yang berkelahi mau nonton tuh Pak. Tapi itu ndak RW di sini, itu kan pandai-pandai saya aja tuh Pak kan, saya mau modif aja tuh, akhirnya kita mencari-cari kesalahan orang, itu lebih besar dosa kita loh daripada yang kita grebek. Dia maksiatnya 1, kita banyak sengaja membuat orang salah, baru kita habisi dia. Nah kemudian Bapak Ibu, lisan kita kan harus kita puasakan juga nih lisan nih Pak. Kita udah tahu Bu, menceritakan keburukan orang tanpa mencari solusi itu akhihi mayyitam fakarihtumuh, sama memakan daging bangkai saudara kita yang sudah mati. Sementara Bu, kita itu betul tiap hari yang dilakukan kadang Pak. Ndak yang lain kita buruk, yang orang di Jakarta, pemerintah, apa semua kita bahas, semua kita kasih tahu, semua kita omongkan. Gimana coba tuh mulut udah berbuka dari pagi sampai malam. Orang yang menceritakan sesuatu yang benar ada pada diri orang lain, padahal itu tidak penting Bu, itu sama dengan dia memindahkan amalannya kepada orang yang dia gunjing. Ini yang dikatakan Rasulullah, atadruna minal muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut? Kata sahabat, orang yang punya banyak harta kemudian habis ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak.
Orang nanti di akhirat datang bawa pahala sholat, puasa, zakat, haji, tapi dia pernah menggunjing si anu, menuduh si anu, memukul si anu, memfitnah si anu, menzolimi si anu. Sehingga amal dia dipindahkan kepada orang yang dia gunjing. Itulah yang kita lakukan kadang, Bu. Walaupun kadang pakai kalimat syar'i lah tuh, Pak. Aku bukan menjelek-jelekkan orang ya, Bu ya. Ini bulan Ramadan nih, Bu. Akhirnya menjelekkan orang. Ngapa kata ibu tuh udah jelas kulitnya hitam, dipakainya lipstik warna merah, apa nak macam dendeng belado dia, Bu. Itu kan cerita yang tidak penting tuh. Tuh kadang mengadu-ngadu domba orang, Deka, aku karena dekat sama kakak nih Kak, ngapa? Ibu apa nih diceritainnya kakak? Cerita apa dia? Enggak usah lagi Kak, nanti ributlah kakak sama dia. Itu kelakuan. Parah Pak. Nah itu gimana coba tuh Pak? Memang harus puasa semua nih Bu, tahan dan bukan sampai berbuka aja Pak, lanjut terus selama bulan Ramadan nih Bu, tahan-tahan dulu. Mudah-mudahan begitu kita keluar dari Ramadan kita udah menjadikan itu hal kebiasaan Pak. Ibu lihat di Mesir Bu, tidak ada anak yang megang HP, di Mekah tidak ada yang megang HP itu karena mereka udah terbiasa dengan pola itu Pak. Di mana-mana bawa Quran, di mana-mana bawa Quran. Anak Indonesia nih megang HP Bu. Anak orang Yahudi kata ibu megang HP, enggak Pak. Mereka enggak ada megang HP. Itulah macam di Mekah, Madinah tuh apa enggak berkah Pak. Cobalah bayangkan Bu, hujan cuma 2 kali setahun. Tapi tidak pernah mereka kekurangan air. Cuaca panas 52 derajat di siang hari, tapi anginnya sejuk. Cobalah Bapak Ibu pancing orang di sana begunjing, kalau jebol hebat nih Pak. Mereka anti gunjing. Tidak suka dia menceritakan keburukan orang. Saya pernah coba ngajak cerita, padahal menurut saya gunjingnya biasa Pak, tapi tidak mempan Pak. Gimana ceritanya pengawal Raja Salman ini meninggal ya? Kan di Indonesia heboh Pak kan, ditembak apa. Jawaban mereka doa Bu. Dia orang baik, semoga Allah memasukkannya ke dalam surga. Banyak jasanya terhadap negara kami, setia kepada raja, selalu mengawal raja kemanapun raja pergi. Mudah-mudahan surga firdauslah untuknya. Doa yang ada Pak, namun tidak ada cerita. Kalau kita gimana ceritanya Kak, minum teh lah kita ya Kak ya, masalahnya nih agak panjang ceritanya. Coba lah tuh Pak, gimana coba tuh. Jadi ini makanya ibu-ibu di sana mana ada yang keluar Bu, tidak ada yang keluar Pak. Dia tidak sombong, mereka tuh tidak ada nongkrong. Kalau macam kita Bu, yang arisan tiap hari orangnya itu aja Pak, nama arisannya beda-beda Bu. Sampai dah mengamuk lah suaminya, berapa jam ngaji sama Ustaz Nazril, ngaji sama saya sejam sudah tuh difitnahnya lah Bu kan, lama tadi tanya jawab kata, padahal dia yang pergi main Pak kan, awak yang kena ya dia. Pantas jumpa suami ibu itu agak lain, dia nengok muka saya, rupanya habis kena fitnah saya Pak. Jadi inilah Pak, memang nih agak pedih sedikit nih Bu, subuh ini supaya ini agak menekankan itu karena kayak itu tahun ke tahun tuh seperti itu Pak. Nanti pas awal-awal Ramadan tuh rasa-rasa mau merehab masjid aja kita dibuat Pak, saking ramainya semangat jadinya Bu ya. Tapi karena mata udah berbuka jauh-jauh hari, mulut udah berbuka jauh-jauh hari, akhirnya melemahlah ibadah tuh Pak. Lewat 10 hari mulai sepi masjid. Udah 10 hari terakhir tuh jamaah original tinggal lagi Pak. Yang semi premium udah keluar, yang KW1, KW super udah habis semua itu. Tinggallah yang saya hafal aja wajah di masjid itu. Kita terus berjumpa Bu, jadi hafal saya wajah-wajah jamaah original tuh Pak. Cuma kalau di masjid ini cukup ramai jamaah original ya. Kalau yang semi premium enggak berapa lah. Jadi Pak ya, kalau sudah kita menjadi hamba Allah yang bertakwa seperti itu Bu, apa dikasih Allah kita? Kemudahan untuk introspeksi diri terhadap kesalahan. Kalau enggak itu Bu, apa kata para ulama? Banyak orang yang rajin istighfar, tapi kelakuannya tidak berubah. Karena dia tidak tahu kesalahan dia. Kan banyak orang Bu istighfar rajin, tapi pernah enggak dia tahu dia, aku nih salah,
aku nih banyak dosa, itu udah jarang Bu. Tapi kalau udah kita puasakan semuanya Pak, dikasih Allah kemampuan untuk introspeksi diri. Jadi ketika kita dihina orang Bu, kayak betul hinaan dia nih, bisa kita gitu Pak. Alhamdulillah lah, mudah-mudahan bisa aku berubah. Kalau enggak gitu Bu, kita selalu merasa benar. Cobalah sama kakak, di mana salah aku kan kak? Hanya kini ceritanya kan kak. Dia benar terus Pak. Enggak ada salahnya Bu. Gitu juga para suami. Saya udah begini Ustaz, begini ini. Dia enggak pernah menengok kesalahan dia Pak. Enggak dibukakan oleh Allah. Makanya orang yang bertakwa itu apa Bu? Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Berlomba-lomba mencari ampunan Allah. Jadi di bulan Ramadan ini berlomba-lomba mencari ampunan Allah. Minta ampun kepada Allah itu kita kan harus tahu kesalahan apa yang kita buat Pak. Apa kata Umar bin Khattab? Kenali keburukan bukan kalian untuk berbuat buruk, agar kalian terhindar darinya. Jadi tahu kita Bu. Menengok lawan jenis dilarang, ini jangan dibuat. Begunjing jangan dibuat, mencuri-curi dengar, mencari-cari kesalahan orang jangan dibuat. Akan tahu kita buruk-buruk ini semua Pak, baru kita bisa minta ampun kepada Allah Pak. Allah tuh yang dicari Allah dari kita ini apa Bu? Kejujuran kita mengakui kesalahan kita. Allah sudah mengatakan wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, salahkan diri kamu sendiri. Jangan salahkan orang, jangan salahkan Allah, kita yang salah. Ibu nih rajin sholat Bu, dia dagang harian, jual sayur, jual telur, jual gula, dia rajin sholat Bu. Kenapa lah kedai saya nih Ustadz ya macam dikirim orang kabaji Ustadz, ndak mau orang beli ke saya. Bukan kena kabaji Bu, muka ibu yang salah. Ibu cerungut jualan, siapa yang mau beli? Kan kita yang salah tuh Pak. Padahal kita udah tahu Bu, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Muka kita nih bisa cari rezeki Bu. Kita jualan harian cerungut, dipilih-pilih orang telur ngamuk deh Pak. Saya pilih telur tuh sama bentuk semuanya, beli satu telur orang yang keangkatnya. Siapa yang mau belanja Pak? Jadi cari kesalahan kita Bu. Ngapalah anak-anak saya ini dekat ke bapaknya, ngapa enggak sama saya? Kita cerewet. Semua disalahkan, siapa yang mau dekat sama kita? Sholat subuh kalian tahu, kalian enggak bawa sholat subuh nih, ada bantainya ceramah Pak. Memang yang ibu bilang tuh benar Bu, cuman enggak cocok dengan jiwa dia. Kadang membangunkan anak tuh, bangun cepat pagi subuh, mau sekolah lagi, enggak juga Bang, sama aja sama papanya nih, ada kena lah bapak nak ngomong apalah aku dibawa kan anak abang nih ada, berkelahi jadinya. Anak ini kan keturunan bapaknya, bapak macam tuh, baik mama sedikit ngomong ya Maya. Mama macam baik, ingat mama dulu ndak gini. Tuh papa akhirnya papa tuh tahu ndak, mama tengok sampai ke mama ya Pak. Masalah membangunkan anak, jadi kemana-mana. Jadi koreksi diri kita Bu, jangan kenapa lah. Padahal saya sayang sama anak saya doakan terus. Tapi anak saya tidak juga jadi orang baik. Padahal Bu, Imam Al-Ghazali memesankan bantu anak kalian berbakti kepada kalian. Sementara kita tidak pernah kita bantu, salah dia kita diamkan. Apa yang mau dia dibelikan itu jadi jahat anak nih Pak. Atau Allah disalahkan ya Pak. Tuh bimbinglah anakku ya Allah. Kalau kita manja-manja anak nih Pak, lewat kita dibuatnya Pak. Ada anak dia selalu dipenuhi orang tua. Kemudian dia minta beli sepeda motor trail. Orang tuanya mampu beli Matic. Dihancurkannya sepeda motor itu depan showroom tuh Pak. Itu karena apa Bu? Desain sayang. Kan ajaran Islam tuh kasih sayang, betul. Asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Ada masanya keras, ada masanya lembut. Tidak bisa kita pakai cara psikolog, seminar parenting. Kita bunda tidak boleh berkata kasar kepada anak ya, ayah bunda. Ngomong yang lembut kepada anak di dalam melarangnya, hindari kata jangan. Cobalah praktek gitu. Saya kalau berhasil hebat nih Pak. Misalnya anak kecil ramai nih sholat tarawih masjid ribut-ribut. Pakailah coba cara seminar parenting tuh. Sayang, main di luar ya nak ya. Bapak ibunya lagi sholat sayang, main di luar. Kok enggak macam ulat kelakuannya Bu, dipanjat nih boleh ya Pak.
Tapi datang satu orang Pak, pakai cara tradisional, keluar langsung, kurang ngajar, main di masjid. Atuh tanggal-tanggalkan sarungnya lari. Hening masjid langsung tuh Bu. Jadi letakkan sesuatu pada tempatnya, jangan nanti Bapak salahkan Allah. Bapak manja-manja anak itu, Allah, ya Allah mengapa kau tidak bimbing anakku? Kita bantu anak itu Bu, salah dia ya salah, marah ya marah. Dan terbukti Bu, anak yang berhasil di masa depan, anak-anak yang memiliki orang tua yang cerewet, itu berhasil tuh Bu, salah anaknya salah. Dulu Pak, masa Bapak Ibu lah, dimarahin guru ngaji, dimarahin sekolah, balik ke rumah ngadu kena marah. Nah, yang mana kok dipukul tadi? Kanan, nah sini kiri. Nah itu Pak. Kalau sekarang Bu diserang ya Pak guru tuh. Ada bapaknya lah ikut nyerang guru tuh. Apa enggak makin kurang ajar anak tuh jadinya Pak. Allah yang salah. Terus waktu sebelum menikah ibu lu dari nasihati sama orang tua ibu, calon suami kau ini memang rajin sholat tapi anak enggak berakhlak, janganlah sama dia lagi. Oh enggak, aku pokok mau sama dia aja, kalau enggak sama dia biarlah aku nak nikah. Akhirnya ibu nikah sama bapak, rupanya betul kata orang tua ibu Bu, rupanya jahat dia di rumah tangga Bu. Allah yang salah, makanlah cinta tuh sama ibu. Nah, jangan ibu salahkan Allah. Terimalah keadaan itu Pak. Kadang memang ada Bu, bapak-bapak nih ngaji rajin, sholat rajin, di rumah kasar Pak, pengamuk dia sama istri, tapi ke istri orang ramah Bu. Nah itu maka sering salah sangka orang dibuatnya, bapak tuh baik, ramah, yang tahu tuh istrinya Bu. Robahlah tuh Pak, udahlah macam-macam itu tuh. Kalau ke istri orang Bu, Kak sehat, jangan telat makan Kak, kata abang kemarin kakak sakit ya. Iya Pak, jangan telat makan ya Kak ya, kurang-kurangi makan cabai itu Kak, cabai itu enggak boleh itu. Oh, iyalah, datang istrinya, bang sakit bro, kau makan juga cabai itu, enggak berubah kan, menyusahkan ya, kan beda tuh Pak. Jadi jangan salahkan Allah, cek kesalahan kita Bu, jangan salahkan Allah Pak. Kita yang salah, Allah kita salahkan. Itu yang banyak terjadi. Gaji 5 juta, keras mau kredit mobil, ansuran mobil 4,6 Pak, itu sisa 400 lagi, itu minjam sama orang. Susah hidupnya. Pas sholat berdoa dia ke Allah, ya Allah mengapa kau berikan hamba cobaan seberat ini. Udah dia yang buat kelakuan Pak, Allah disalahkan ya. Kemudian misalnya nih Bu ya, Allah mengatakan wa'mur ahlaka bisolah, dan perintahkanlah keluarga kalian untuk solat. Wastabir alaiha, bersabarlah di atasnya. La nas'aluka rizqo, kami tidak minta rezeki kepadamu. Nahnu narzuquk, kami yang ngasih kalian rezeki. Wal akibatul taqwa, akibat yang baik bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau kita berhasil bertakwa Bu, rezeki aku yang nanggung kata Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, aku berikan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Kita udah rajin sholat, kok rezeki payah? Cari kerja sulit, payah masuk rezeki. Berarti ada ketakwaan kita yang bermasalah Pak. Bukan Allah yang salah Bu. Banyak orang yang sudah rajin sholat ini, rezeki itu kenapa tidak ditanggung Allah? Biasanya yang kena di mana Bu? Yang pertama durhaka kepada orang tua. Itu banyak di kesampingan orang tuh Pak. Saya kok nengok orang udah rajin sholat Bu, jamaah rajin, hidup susah. Saya tembak, mak kau masih hidup enggak? Kau senangkan hati mak. Karena banyak rupanya Pak yang durhaka kepada orang tua. Sholat jamaah sama berbakti sama orang tua itu selevel tuh Pak. Taunya dari mana Bu? Pas Rasulullah sholat subuh berjamaah, udah iqomah Bilal, diperhatikan Rasulullah dari sudut kanan sampai sudut kiri, siapa yang belum datang? Rupanya Ali yang belum datang. Kata Rasulullah, tunda dulu sholat subuhnya, karena kan sholat berjamaah ini penting bagi para sahabat. Ditunggu-tunggu, takut waktu sudah lewat, akhirnya dimulailah sholat. Rakaat pertama selesai, naik rakaat yang kedua. Pas Rasulullah ruku di rakaat yang kedua, turun malaikat Jibril ditahan punggung Rasulullah. Kata Jibril, tunggu Ali ya Rasulullah. Makanya inilah hadis menjadi dasar, apabila Bapak Ibu masbuk menyaksikan imam dalam keadaan ruku, maka langsung saja takbir, langsung ruku, sudah dapat 1 rakaat walaupun tidak membaca Al-Fatihah. Ditunggu tuh Bu, ditahan punggung Rasulullah.
Sampai jamaah yang di belakang mengintip-ngintip Pak, takut terjadi apa-apa pada diri Rasulullah. Dan ini juga hadis menjadi dasar apabila imam terlalu lama pada satu gerakan yang tidak terlihat oleh makmum, maka makmum dibolehkan mengintipnya. Jangan sampai terjadi macam Masjid Taqwa beberapa tahun yang lalu, Bu. Ustadz ini dia jadi imam, dia bawa laptop. Pintu Masjid Taqwa waktu itu belum siap Pak, ditaruhnya laptopnya di situ. Pas sujud terakhir masuk maling, di maling tuh laptop Ustadz nih Pak, dikejar Ustadz tuh sedang sujud terakhir, Bu. Memerah-merah muka jamaah dibuatnya Pak, lama sujud, tidak ada yang ngintip Bu, ada yang berair-air hidungnya Bu kan. Bubar sholat maghrib waktu itu Pak, lama betul baru terdengar suara Ustadz tuh maling, tuh heboh jamaah dia. Itu kalau sempat maju media waktu itu Bu, itu trending topik tuh Pak, imam mengejar maling saat sujud terakhir, itu judulnya tuh. Jadi harus diintip. Nah setelah Ali masuk baru dilepaskan malaikat Jibril tekanannya. Salat selesai. Setelah selesai heboh jamaah. Kenapa kau begitu lama di ruku yang kedua ya Rasulullah, sampai kami ada yang mengintip-ngintip. Kata Rasulullah, nanti kita tanya sama Ali, karena aku ditahan Jibril punggung aku tadi. Katanya tunggu Ali. Setelah Ali selesai ditanya oleh Rasulullah, apa yang menyebabkan kau terlambat datang subuh ini Ali? Waktu aku melangkahkan kaki menuju masjid ya Rasulullah, ada orang tua di depanku berjalan tertatih-tatih, karena engkau mengajarkan kepada kami untuk memuliakan orang tua. Padahal ini bukan orang tua kandung nih Pak. Aku tidak mau melampaui langkahnya. Itu adab Ali kepada orang tua. Sehingga aku bertahan di belakangnya Rasulullah sampai dia berbelok. Disitulah aku mempercepat langkahku menuju masjid dan menyaksikan engkau dalam keadaan ruku. Apalagi kepada orang tua kandung Pak. Nah sementara Bu, anak-anak kita sekarang ini kurang adabnya ke orang tua Pak. Tidak mana ada peduli Pak, tidak ada dia memuliakan orang tua lagi. Maka orang-orang rajin sholat tuh Bu ya, rata-rata yang susah-susah hidupnya itu ke orang tua kurang dia. Apa kata Rasulullah? Salah satu tanda hari kiamat, seorang ibu akan melahirkan tuannya. Anak ibu, suami istri kerja, ibu yang jaga cucu, diupahnya tiap bulan. Nah itu kan berarti emaknya adalah pembantunya. Itu yang seorang ibu melahirkan tuannya. Taunya kita emaknya jadi pembantunya pas kapan Bu? Pas emaknya bilang, tidak sanggup mama mengasuh anak kau, lasak minta ampun. Dia suka main ke tangga masjid, sesak napas mak ngasih dia makan, turun naik tangga tuh. Mak pulang aja lah ke kampung, enggak masalah sih mak pulanglah ke kampung, tapi minta maaf ya mak ya, enggak bisa ngasih mama bulanan lagi karena kami kan harus cari pembantu. Berarti maknya adalah pembantu. Nah itu yang banyak sekarang Bu, suami istri gaji besar keberkahan dicabut oleh Allah Pak. Tapi selama perasaan atuk nenek enjoy, bahagia, ngasuh cucu, ndak ada anaknya nganggap emaknya pembantu, ini ndak masalah Pak. Tapi kalau misalnya sampai susah lah mak bapaknya, kami udah jaga cucu tuh Ustaz, senang hati kami Ustaz dari Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu kan anak kami itu libur Ustaz, malah liburan dia berdua sama istrinya. Akhirnya emaknya balik menjaga, itu tuh yang banyak tuh Bu, itu yang bahaya tuh. Nah inilah Bu, jadi kalau ada orang-orang rajin soleh-soleh Pak, tapi hidupnya susah, tidak yakin saya, berarti dia ada salah kepada orang tua dia. Ini berbunyi nih Pak. Oh sedikit lagi. Saya kalau udah menyanyah payah berhentinya Bu. Nah, kadang sampai dikasih orang kertas Pak. Nah kemudian Bapak Ibu, ada orang yang udah rajin sholat, apalagi kenaknya yang kedua, suka ngeluh Pak, sama orang tua udah baik nih Bu, suka mengeluh, lama betul payah betul hidup nih sekarang, penjualan payah. Karena kalau kita mengeluh berarti Allah salah, kita benar. Apa nak marah Allah Pak? Berarti kita tidak menerima takdir Allah. Kalau kita sakit Bu, obat kan itu sebetulnya Pak. Obat kan jadi ibadah juga. Bapak sakit, jangan ngeluh, pergi ke dokter berobat. Ini sakit cerita ke kawan Bu, bertambahlah penyakit kita. Kawan kita enggak dokter Pak, agak sakit dadaku sebelah kiri ini. Hati-hati tuh Pak. Keponakan saya macam bapaknya juga gejala ini. 2 hari sudah tuh masuk rumah sakit, hari ketiga mati dia Pak. Itu takut dibuatnya Pak. Kadang kita enggak ada duit suka drama-drama sama orang, cerita-cerita susah, payah duit.
ada pengusaha di Pekanbaru nih Bu, paling suka nolong jamaah. Jadi kalau dia habis sholat tuh Pak, ngadap dia ke wajah-wajah jamaah yang sedang zikir tuh, ditengoknya. Kalau sedih muka jamaah tuh Pak, langsung ditanya ya, kamu ada masalah? Ada Pak Ji, listrik mau diputus PLN, berapa tunggakan kamu? Sekian, nanti saya bantu. Yang penting kamu rajin ke masjid. Kamu apa masalah? Baru pindah jualan Pak Ji, jadi banyak pelanggan tidak tahu. Nanti saya kasih pinjaman tanpa modal. Semenjak jamaah tahu bapak tuh suka bantu Pak, asal ada bapak tuh sedih aja zikir orang. Itu jahatnya jamaah kita nih Pak. Mungkin itu aja dulu Bapak Ibu. Mudah-mudahan ceramah saya yang pedih ini bisa dipahami. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.